شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين ومعاشر المجاهidin. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 Ramadan. Tanpa terasa, Ramadan yang selama ini, setidaknya dalam setahun terakhir ini kita harapkan kehadirannya, ternyata sebentar lagi akan segera meninggalkan kita. Untuk itu jamaah sekalian, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap mudah-mudahan segala agenda kegiatan ibadah selama Ramadan yang sudah kita lewati senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar berharap kepada Allah agar Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, namun mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dan bisa benar-benar menikmati bulan suci, terutama berharap agar masih ada beberapa hari, beberapa malam, insya Allah kita dijumpakan Allah dengan Lailatul Qadar yang barakah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu berikutnya adalah salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini diberikan berbagai macam wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam maziyah, keistimewaan, atau lebih tepatnya mukjizat yang luar biasa. Tentu dengan syahrul Quran, yaitu di bulan suci Ramadan ini, sebagai mukjizatnya adalah kitab suci yang senantiasa hendaknya kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau selalu mendapatkan wahyu Allah. Di antara wahyu itu adalah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersunting, memperistri Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di mana Aisyah ini pada masa usia 7 tahun beliau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dinikahi beliau pada umur 9 tahun. Beliau ini juga termasuk putrinda tercinta yang mulia Abu Bakar radhiyallahu an, seorang sahabat yang pertama kali menjadi seorang khalifah yang menggantikan kepemimpinan setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan Amr bin As ketika menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah ya Rasul yang Anda paling muliakan, yang paling Anda cintai? Beliau kemudian menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yaitu ayah beliau
ayahnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini kemudian mencerminkan keistimewaan Aisyah Ummul Mukminin. Bahkan dalam satu hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, atau bahkan tepatnya muttafaqun alaih, bahwa di dunia ini ada dua sosok seorang putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hampir mirip. Yang pertama yaitu Asiyah, wanita suci yang sempat diperistri oleh Firaun namun tidak pernah tersentuh olehnya. Lalu yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi beliau dalam keadaan perawan atau dalam keadaan gadis. Selebihnya jamaah sekalian, beliau diperintahkan Allah menikahi 9 orang istri, bahkan dalam satu hadis sampai 11 atau bahkan 13 istri, semuanya adalah janda. Rasulullah menikahi Aisyah ini jamaah sekalian adalah setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau ini termasuk istri yang mendapat perhatian secara istimewa di samping juga Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena Aisyah ini satu-satunya yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam salamnya, ya. Jadi salamnya Jibril kepada Aisyah secara khusus, secara spesial. Dan kita tahu jamaah sekalian, salamnya seorang malaikat adalah salam yang luar biasa. Yang kedua jamaah, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pada akhirnya kemudian mengungkap minimal ada 2220-an hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau inilah yang kemudian bisa mengungkapkan rahasia-rahasia pribadi seorang Rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya kemudian menjadi panutan kita semuanya. Bahkan sampai kemudian ada satu riwayat, ada satu sunnah di dalam taharah kita, dalam bersuci kita, yaitu tayammum. Seakan-akan seandainya tidak melalui peristiwa Aisyah pada saat itu dalam sebuah perjalanan di gurun pasir pada saat itu, di mana para sahabat kekurangan air, maka pada saat itu kemudian ada satu syariat yang dibolehkannya kemudian bersuci dengan debu, yang turunlah ayat kemudian fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silahkan kalian bertayamum dengan debu yang suci. Berikutnya jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha juga satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin karena ada nuansa-nuansa kepolosannya sehingga tidak segan-segan meriwayatkan ngapunten terkait dengan hubungan suami istri misalnya, bahkan sampai adab-adab berhubungan suami istri, kemudian hak dan kewajiban dan sebagainya. Ini banyak yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini kemudian dinobatkan menjadi seorang perawi hadis, ya, 5 besar setelah Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ini banyak riwayat-riwayat hadis yang kemudian menjadikan pedoman bagi seorang yang ingin membina rumah tangganya, yang dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian, atau bergaullah dalam konteks berumah tangga, bersuami istri, berkeluarga dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis juga disebutkan bahwa Aisyah ini satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat legitimasi, mendapat pengakuan bahwa beliau ini disucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela. Bahkan beliau ini di akhir hayat beliau yang benar-benar kemudian
menjaga marwah, menjaga kehormatan dan citra sebagai keluarga atau bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika salah seorang istri Rasulullah bernama Sofiyah dengan memakai kerudung yang agak tipis. Seketika itu pula Aisyah kemudian mencabutnya, menariknya, membuangnya dan menggantikan dengan satu hijab yang lebih tebal sehingga menutup auratnya lebih rapat lagi. Demikian juga ketika beliau mendapatkan cobaan tantangan setelah wafat Rasulullah SAW yang luar biasa, termasuk ada beberapa istri yang kemudian menuntut warisan dari Rasulullah SAW. Wajar ya jamaah sekalian ya. Jadi kadang-kadang wanita ini, apalagi kalau kita beristri lebih dari satu, ya mungkin salah satunya pasti ada yang menuntut, ada namanya harta apa ya, gini gono ya, gono gini ya. Nah ini ternyata juga ada sebagian istri Rasulullah yang sempat melakukan itu. Maka Aisyah kemudian menyampaikan dengan begitu indahnya, begitu tegasnya bahwa jangankan harta benda, 1 dirham bahkan 1 dinar pun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang berupa materi keduniaan. Maka selaras dengan hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni, harta pusaka warisan Rasulullah SAW adalah hanya 2 perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, ala wahya kitabullah wa sunnat rasulih. Hanya 2, yaitu kitabullah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga Rasulullah yang harus kita contoh adalah ketika kita hendaknya bisa mewariskan kepada putra putri kita, kepada keturunan kita, bukan semata-mata karena harta benda kita, kekayaan-kekayaan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Mujahidin, mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang pada akhirnya kemudian beliau ini dengan berbagai macam tantangan, cobaan, beliau hadapi dengan penuh kesetiaan untuk menjaga ketawaduan, menjaga syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjanjikan kepada beliau maghfirah, ampunan-ampunannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya hal ini jamaah sekalian, terutama seorang ibu-ibu kita, istri-istri kita, hendaknya mencontoh beliau Aisyah radhiyallahu anha agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dan kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada akhirnya beliau wafat dalam usia yang sahih, yang muttafaqun alaih adalah pada umur 66 tahun, lebih tinggi 3 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tapi juga ada riwayat yang menyebutkan beliau wafat pada usia 85 tahun. Yang jelas jamaah sekalian, beliau ini wafat pada malam ke-27 Ramadan, pada saat beliau sujud ketika sholat witir. Ini juga menggambarkan bahwa Ramadan ini tidak main-main jamaah sekalian. Ramadan dalam konteks etimologi adalah membakar, hendaknya membakar semangat kita. Ramadan bukan jadi alasan untuk kita berloyo-loyo, melainkan Ramadan adalah sumber selamat, sumber semangat, dan sumber kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jamaah sekalian, perang Badar yang begitu dahsyat terjadi 17 Ramadan, yaumal taqal jam'an, saat turunnya Al-Quran. Kemudian juga perang Tabuk, juga terjadi Fathu Makkah, ini juga di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam konteks sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia tercinta juga terjadi di bulan suci Ramadan. Untuk jamaah sekalian, termasuk wafatnya seorang wanita mulia yang kita ingat sejarah beliau yang luar biasa ini jamaah sekalian. Di bulan suci Ramadan ini hendaknya menjadikan sumber motivasi kepada kita, ya, agar kita senantiasa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, marilah kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Kita makmurkan rumah-rumah Allah, kita beribadah, tinggalkan beberapa hal yang sekiranya kurang bermanfaat.
dan kita usahakan semaksimal mungkin Ramadan kali ini kita harus tidak sekedar bisa membaca Al-Quran yang namanya tadarrus, saya tadarrusu tadarrusan, yaitu membaca kemudian merenungi, mempelajari, mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Al-Quran 2/3-nya adalah sejarah, dan sejarah-sejarah itu yang kemudian hendaknya menginspirasi kita agar kita semakin semangat untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia dengan keimanan dan ketakwaan kita. Untuk itu jamaah sekalian, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Mujahidin senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat sekeluarga, dan senantiasa benar-benar mendapatkan karunia Allah, lis-shaimi farhatan, mendapatkan 2 kegembiraan ketika berbuka, ketika berhari raya, dan gembira yang tiada terhingga nilainya saat panjenengan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian jamaah sekelumit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, barakah buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.